Gue sih nggak bisa ngebayangin ya perasaan Amin Rais sekarang. Iya, dulu dia emang tokoh partai, pendiri PAN, mantan ketua MPR, tokoh reformasi. Sekarang partai umat yang didirikannya nggak lolos tuh dalam proses verifikasi KPU. Jangankan ikut bertanding dalam pemilu, masuk lapangan doang aja dia gagal. Cuma ada di tribun nonton sambil tepok-tepok tangan sendiri. Amin yang sering mencela Jokowi dengan sindiran sebagai presiden bebek lumpuh, justru sekarang dialah yang jadi bebek lumpuh. Bebeknya bertelur nggak bisa, mau dipotong juga udah tua, dagingnya alot, harus direbus lama-lama. Ya, akhirnya cuma bisa koek-koek doang, cuma bisa koar-koar doang. Seperti biasanya gaya Amin, apapun kesialan yang menimpa dirinya, semuanya selalu disalahkan ke Jokowi. Padahal soal verifikasi parpol itu kan urusan KPU, bukan urusan presiden. Nggak ada hubungannya sama Jokowi. Kalau emang gagal ya gagal aja, nggak usah nembak kanan kiri. Lagian, apa urusannya Jokowi sampai mikirin Amin Rais? Yang dipikirin tuh udah banyak. Ngapain juga mikirin partai umat yang nggak ada apa-apanya itu? Selain cuma nyinyirannya, Amin boleh dibilang bukan siapa-siapa lagi dalam peta politik nasional sekarang. Dia mungkin dengan kegagalan partai umat ini cuma jadi gelandangan politik dalam istilahnya Gus Dur. Tapi emang ya, soal parpol peserta pemilu ini banyak kekuatan yang merasa berkepentingan, terutama kekuatan partai-partai politik yang ada. Kita sih maklum, pemilu kan kompetisi. Siapa-siapa yang ikut berkompetisi akan berpengaruh juga terhadap peserta pemilu lainnya atau partai-partai lainnya. Misalnya ya, PAN pasti gak suka kalau partai umat lolos. Karena Amin kan dulu tokoh PAN. Otomatis kalau dia ikut bertanding dalam pemilu, yang akan terancam adalah suaranya PAN. Suara PAN bisa tergerus karena diambil oleh partai umat. Artinya, jikapun ada keinginan untuk mengganjal partai umat, PAN sebetulnya yang pertama harus dikenakan tudingan. Karena partai umat gagal, karena PAN punya kepentingan untuk penggagalan itu. Tapi apa benar parpol bisa main sampai kayak gitu sehingga bisa menggagalkan proses verifikasi di KPU? Kayaknya kalau kita lihat nggak juga deh. Kita urut buktinya ya. Banyak partai baru atau partai non-parlemen yang lolos ada sekitar 17 partai totalnya semua. Secara tradisional, suara partai baru atau partai-partai non-parlemen juga bakal mengancam partai-partai yang ada atau partai-partai yang eksis sekarang. Lo tahu nggak ada partai Gelora? Partai Gelora ini otomatis akan menjadi ancaman terhadap PKS. Karena apa? Karena Gelora itu didirikan oleh orang-orang mantan PKS. Para petinggi PKS yang kemudian disingkirkan oleh rejim penguasa PKS sekarang. Gue nggak tahu apa alasannya. Di Gelora itu ya ada Fahri Hamzah, ada Anies Mata. Nah, Anies Mata ini bekas presiden PKS. Dia juga mantan sekjen PKS beberapa periode. Kedua tokoh itu sekarang mendirikan Partai Gelora dan lolos dalam verifikasi KPU. PKS ternyata nggak bisa juga tuh menggagalkan Partai Gelora. Ada lagi Partai Kebangkitan Nasional atau PKN. Lo tahu kan, partai ini dikomandoi oleh I Gede Pasek, mantan anggota DPR dari Partai Demokrat. Sebagian besar pengurus PKN adalah kader Demokrat dulu, khususnya dari kubu Anas Urbaningrum yang disingkirkan oleh SBY. Artinya apa? Kehadiran PKN sebetulnya bisa menggerus suara Demokrat juga. Toh Demokrat nggak bisa apa-apa, padahal Demokrat juga berkuasa di parlemen. Bisa punya power politik. Artinya apa? Artinya lolosnya PKN itu biasa-biasa saja. Partai lain yang menjadi ancaman parlemen adalah Perindo misalnya, yang dianggap menjadi kompetitornya Nasdem. Kita tahu, sebelum mendirikan Perindo dulu Haritanu sebagai owner partai, pernah bersama Surya Paloh loh di Partai Nasdem.
Gue nggak tahu karena konflik apa akhirnya Haritanu lebih memilih mendirikan parpol sendiri. Dengan jaringan stasiun TV-nya, Perindo bergerak dengan memasyarakatkan Marsnya, ditambah gerobak kaki lima yang dibagikan. Bermodal Mars dan gerobak itulah Perindo ingin mencuri suara Nasdem. Partai lain yang dianggap ancaman mungkin PSI. Secara ideologis dan basis pemilih, PSI ini boleh dikatakan berhimpitan dengan para pemilih PDIP. Tapi toh PDIP juga nggak sibuk-sibuk banget menggagalkan PSI. Buktinya apa? PSI akhirnya lolos verifikasi dan resmi menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 15. Kalau saja kekuatan politik yang berkepentingan terhadap kehadiran kompetitor itu ternyata nggak bisa apa-apa juga pada partai-partai lain, kan nggak mungkin pikiran untuk menggagalkan partai umat itu tiba-tiba dilimpahkan kepada Jokowi. Wong partai-partai yang berkepentingan saja sebagai kompetitornya tidak bisa apa-apa, apalagi Presiden Jokowi yang nggak punya kepentingan banget terhadap pemilu 2024. Pada saat 2024, dia udah nggak terlibat lagi secara praktis dalam politik. Masa jabatannya sudah selesai. Kalau masa jabatannya udah selesai, ngapain tangannya kotor-kotor sampai ngurusin Amin Rais? Tapi emang ya, Presiden Jokowi juga ngomong, ia sering dituding-tuding oleh kaum Salawi. Lo tahu kaum ini, singkatan dari semua salah Jokowi. Soal partai yang nggak naik kelas, yang disalahkan Jokowi. Mungkin nanti, kata Jokowi, kalau ada partai yang gagal berkoalisi, ia juga yang akan dituding sebagai penyebabnya. Apalagi kalau gagalnya koalisi itu berakibat orang yang ngebet pingin jadi capres nggak bisa dapat tiket pemilu. Jokowi mungkin akan jadi sasaran tembakan lagi. Padahal mungkin saja sebabnya bukan karena intervensi dari luar. Sebabnya karena elit-elit partai itu nggak ketemu dalam omongan. Dealnya nggak ketemu. Baik deal siapa cawapres maupun deal besaran maharnya. Kalau nggak ketemu di angka, ya udah bubar. Gue jadi teringat koalisinya Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sampai sekarang koalisi itu masih buyar. PKS jalan sendiri, Demokrat nyelonong sendiri dengan memantas-mantaskan AHY jadi capres atau cawapres. Sementara Nasdem asik keliling, nyolong start kampanye bersama Anies Baswedan. Mereka boleh ngeles, ini kan belum masa kampanye, ini sekedar silaturahmi. Iya, dari sisi aturan formal barangkali bisa menjadi perdebatan. Tapi dari sisi etika, ketika keliling-keliling sudah teriak-teriak bahwa dia adalah capres, dia adalah calon presiden, kan ini namanya ngaco, ngebohongin orang. Lah kalau koalisi nggak terjadi karena masing-masing partai itu ngotot dengan agendanya masing-masing dan Anies akhirnya nggak dapet tiket, yang patut disalahkan itu adalah para elit partai itu dong. Masa nuding-nuding Jokowi? Mungkin saja ini mungkin para elit partai itu, elitnya Nasdem, elitnya PKS, dan elitnya Demokrat juga sadar. Anies memang cuma cocok jadi juru kampanye, jadi juru bicara. Karena memang keahliannya di kata-kata, ia belum pantas jadi capres. Jadi buat apa mereka bertiga berkoalisi? Wong capresnya masih sekelas itu. Ini mungkin loh ya, kalau kemudian mereka akhirnya tidak mau berkoalisi. Gue Kokun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.